Bang, calon gubernurnya tahun ini nak? Calon gubernur, tahun bapak kedangkan kumaha. Oh, maju lah, maju. Tapi panggilannya nggak dukung. Mang Ade. Nuhun ya. Sehat-sehat Pak. Sehat aku maju. Amin. Betul nuhun Pak. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Pada waktu tuh 27 Agustus tuh Peggy di mana? Peggy pada waktu itu ada di Bandung lagi kerja sama bapaknya. Lagi kerja sama bapaknya. Ya, Di Bandung kerja sama bapak. Jadi tidak di sini. tidak. Bener nih Bu. Benar Pak, demi Allah saya tidak berbohong. Nanti yang jadi saksi misalnya yang menyatakan tanggal 27 Agustus Peggy ada di Bandung. Bapaknya bisa bersaksi itu. Bapaknya ada, adik saya ada, Mm-mm. adiknya Peggy ada, keponakan saya ada, uh-uh. tetangga pun orang Kapling ada. Orang Kapling di mana? Itu di sebelah. Oh di sini? Ya. Kan rumahnya di sana Peggy. Peggy rumahnya sini juga. Enggak, maksudnya tuh kerjanya tadinya bareng di Bandungnya waktu kejadian Oh, itu. jadi Peggy ini tanggal 27, 28, 29, 30 masih di Bandung. Ya, Sebelumnya sebulan itu di Bandung. sebelum ada kejadian juga Peggy itu udah ada di Bandung selama 3 bulan, belum pulang. Nggak pulang-pulang. Ya, selama 3 bulan itu Untuk memastikan bahwa Peggy ada di Bandung nggak pulang-pulang, saksinya banyak. banyak. Sok aja, sok sebutin. Ada suami saya, Suami, ada adik saya, adik. ada adiknya Peggy Mm-mm. yang nggak sekolah itu. Mm-mm. Terus ada keponakan. Ada siapa namanya tuh adiknya Peggy? Robi. Ada Robi. Ya, terus ada keponakan. Keponakan. Ya, terus ada yang di Kapling juga. Mm-mm. Berani diambil di atas sumpah Quran bisa? Berani. Berani. Mau. Membiarkan. Ya, selama itu benar. Yang penting kalau saya selama itu benar. Ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan Peggy-nya sehat. Ya, amin. Kemarin waktu ketemu masih tenang. Ya alhamdulillah dia sedikit tenang, Tenang. tapi nggak tahu sepertinya saya. Iya, tenang. Kasus ini terbuka loh. Ya, Yang melihatnya banyak. Seluruh Indonesia melihatnya. Ya. Semoga apa yang dilewati cobaan, ujian yang dijalani oleh anak ibu segera menemukan jalan kemudahan, ya. Saya juga minta doa pada seluruh warga Indonesia. Apabila Peggy tidak salah, apabila apa yang diucapkan oleh ibunya benar, kita doakan Peggy terbebas dari berbagai sangkaan, tuntutan dan dakwah. ya, Ya Bu ya, saya datang ke sini untuk itu. ya, Karena ini makasih banyak warga Pak. Jawa Barat. Ya. Saya mohon maaf ngerepotin Ibu sini. Enggak, saya juga Saya minta- sedih, saya tuh lihat Iya. Ibu. Ini saya nggak Jadi bisa saya tuh dibohongin. hatinya sakit Pak. anak saya difitnah kayak gitu. Terus ya gimana lah, orang saya ngeluarin dari kecil sampai segitu gede, udah gede dia ngebiayain adik-adik sampai sekolah semua. Tiba-tiba kena fitnah segitu kejam. Apa hati saya nggak sakit? Saya hatinya sakit banget. Iya, saya kalau menjadi ibu mungkin akan lebih drop dari ibu. Iya. Ibu masih bisa kokoh. Sedangkan saya mencari nafkah untuk ngasih makan anak 4 sendirian montang-manting, tidak ada yang ngebantu, hanya ibu yang ngebantu. Saya kerja di ibu demi untuk anak-anak. Saya kadang nggak punya duit, Bu, minta duit buat sanggup sekolah anak-anak, ibu ngasih. Saya hutang apa di ibu semua, sampai numpuk hutang saya di ibu sampai sekarang belum kebayar, walaupun anak saya udah kerja. Soalnya ada aja keperluannya, kalau
Berapa hutang ibu di sini? Ya ada di ibu 3 jutaan utang di ibu. Udah tenang. Ya, ibu nggak usah mikirin itu. Udah itu saya beresin. Saya beresin bukan bantu terdakwa loh. Saya beresin bukan bantu orang bersalah. Saya bantu seorang ibu yang hari ini hatinya tersayat mengalami derita. Iya Pak. Saya tidak bantu orang yang bersalah. Orang bersalah cukup dibantu oleh pengacara. Ya, saya bantu ibu. Udah yang beresin, yang ke pengacara saya beresin sekarang. Ya, pengacara hutang ibu loh bu, bukan hutang beracara. Ya, ya, ibu sehat. Ya. Makasih Pak. Semangat. Beres semuanya. Makasih Pak. Ya, nanti saya telepon ibu. Saya ingin bantu seorang ibu. Saya mah yang penting anak saya Ya, bebas. pokoknya kalau anak ibu benar pasti bebas. Iya, Pak. Ya, kalau anak ibu benar pasti bebas. Ya. Saya pun pasti bantu bu kalau anak ibu benar. Tapi kalau andai kata salah, ya orang harus menjalani hukuman. Iya Pak. Ya. Iya. Jadi kalau Peggy benar, ya kan, harus bebas. bebas. Tapi harus. kalau Peggy salah, saya dia juga harus. rela dihukum kalau anak saya salah. Ya. Terima kasih ya, dan kita ngucapin terima kasih. Masih banyak para pengacara yang menggunakan hatinya bisa mendampingi orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Kemarin di Jakarta saya bertemu anak muda di Cirebon. Mudah-mudahan ke depan banyak anak-anak muda menjadi lawyer, menjadi advokat yang bisa membela orang-orang kecil. Dan negara harus menyiapkan para pengacaranya untuk bela orang-orang susah. Ya, mohon maaf nih tayangan ini diantara saya berkeliling mendalami ini. Ini yang saya paling tersayat. Pada tahun
2024 saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut. Saudara Peggy Setiawan alias Peron adalah teman sekolah saksi sejak SD di SD Negeri Pelandakan 1 Cirebon, dan saksi sejak kecil sering main bola bareng. Saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saksi maksud adalah sebagaimana foto yang diperlihatkan dalam pemeriksaan saksi. Yang membuat yakin karena saksi sejak kecil sudah bermain dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari wajahnya saksi masih ingat, serta dari Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan, kalau tidak salah bergambar bintang. Bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon, dengan menggunakan 1 unit kendaraan smash warna pink, lalu memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil minum ciu dicampur dengan bit cola. Peggy alias Peron memukul ke bagian kepala dengan menggunakan batu mengenai kepala bagian belakang dan menusuk samurai ke bagian perut hingga korban Muhammad Rizky meninggal dunia. Dari termohon yang berpendapat untuk penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, serta tidak harus adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 tertanggal 16 Maret 2015 telah memberikan syarat tambahan bahwa selain 2 alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu, di mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditetapkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta memenuhi asas lex serta dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya in absentia. Menimbang bahwa pemeriksaan calon tersangka walaupun tidak dicantumkan dalam amar putusan, melainkan dibunyikan dalam pertimbangannya, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, maka sepatutnya isi putusan seluruhnya harus dipatuhi terlebih lagi oleh penegak hukum. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah
yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014 serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor STAP/90/5 Romawi /res124/2024/Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor STAP/90/5 Romawi /res 124/2024/Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan.
langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita, tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Bersyukur ya Bu? Iya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya. Hari ini mau ketemu langsung. Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy, Bu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Saya hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah, Peggy bebas, Peggy bebas. Udah ya teman-teman ya. Kita akan persiapan. Ya. Hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya. Hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Siang ini ya. Jadi mohon teman-teman ya dikasih waktu dulu ya. Kita akan persiapan langsung menjemput Peggy ini. Mbak Luciana, sedikit dong Mbak Luciana. Ayo, apa yang mau disampaikan akan ketemu dengan Peggy? Bilang kangen Amel bilang. Amel udah kangen banget sama Peggy. Dan hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung Peggy, dan terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal Peggy. Duduk sini dulu. Ada kebahagiaan, ada rasa sedih yang memuncak saat hakim memutuskan bahwa gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum Peggy Setiawan diterima dan Peggy Setiawan tidak sah terhadap penetapannya sebagai tersangka maupun penahanannya, sehingga dia harus dibebaskan. Saya mengucapkan selamat buat Peggy Setiawan dan keluarga atas pembebasan yang diputuskan melalui sidang pra-peradilan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada hakim yang telah bersikap objektif menangani perkara tersebut, sehingga keadilan di negeri ini masih sangat terbuka. Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk memberikan doa dan mencari jalan agar 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara ada jalan untuk mereka bebas. Semoga ada novum baru yang bisa membebaskan mereka. Semoga yang berbohong dalam kesaksiannya nanti bisa ditunjukkan kebohongannya. Terima kasih untuk semuanya, para netizen dan seluruh rakyat Indonesia yang terus memberikan support, dukungan dan doa. Terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan jalan kemuliaan dan kebaikan dalam hidup. Hari ini kita bahagia karena rasa keadilan itu masih hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dan kita cukup optimis bahwa ke depan keadilan itu akan semakin terasa seperti cahaya matahari. Kemudian bebasnya Peggy Setiawan akan melahirkan tanda tanya besar bagi kita. Apakah 7 terpidana yang masih mendekam dan 1 sudah bebas itu mereka bersalah? Pertanyaan itu harus dijawab melalui apa? Melalui harus berjalannya proses laporan dari keluarga terpidana ke Mabes Polri. Laporan terhadap Pak RT Pasren dan putranya Abdul Kahfi. Dan sebentar lagi kita akan melaporkan keluarga terpidana, melaporkan Aep dan Dede. Kalau ini sudah terproses, maka nanti kita akan bisa melihat kasus posisi yang sebenarnya. Apakah kasus ini adalah pembunuhan? Kalau pembunuhan,
baru kita bicara siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau ini adalah kecelakaan, maka kasus ini sudah berakhir. Ada penanganan kasus yang sesat sampai peradilan yang sesat. Untuk itu, saya berharap para netizen jangan ribut dulu untuk mendesak lagi Polda mencari 2 DPO. Jangan, menurut saya. Kita rehat dulu. Kita letakkan posisi ini pada posisi yang sebenarnya agar kita tidak keburu nafsu mengambil tindakan yang salah. Alon-alon, asal kelakon. Itulah prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan. Yuk, kita tetap semangat bahwa keadilan ini masih tegak di bumi Nusantara tercinta.